KPKD episode 6 take 2. Hai guys, Ketemu lagi di KPKD Seruput Lur. Kita pakai masker dulu ya. Ya, jangan lupa pakai masker. Oke, kita hari ini akan bahas apa nih, Jose? Kita bakal bahas sesuatu yang sangat menyenangkan banget. Dan ini hot topic banget lah. Begitu ya. Jadi kita ada topik menarik nih kok. Aha. Jadi kita akan membahas tentang Gen Z dan juga Gen apa yo? Gen apa nih? Gen Temannya Gen Z. Gak tahu, gen-gen yang lain mungkin ya. Iya betul banget. Kalau yang pasti antara gen milenial dan juga gen yang udah ada dulu nih. Dari dulu. Nah, kita kedatangan bintang tamu yang gak kalah menarik sama topik kita hari ini tentunya. KPKD pasti menghadirkan bintang tamu yang luar biasa. Betul banget. Nah, langsung aja kita tanya Eko ya, siapa ya? Oke, siap. Boleh perkenalkan Tante. Halo, nama saya Nini. Saya ibu bekerja. Oh, oke. Ibu bekerja. Kita panggilnya apa nih? Tante, Ibu, Ci. Kakak. Kak Nini. Baik kan. Baik kan ini selamat datang di podcast KPKD. Hari ini kita akan ngobrol santai ya kan. Nah, topiknya adalah seputar tentang gen. Gen ya. Gen apa itu nih? gen? Apa nih gen? Biologi nih, pelajaran biologi Iya. jangan-jangan. Ya, jadi kan kalau mungkin Kak Nini pernah pasti udah familiar lah ya dengan namanya ada Gen Z, ada Gen X kayak gitu kan. Nah, kira-kira menurut Kak Nini sendiri gen-gen itu ada berapa sih jenisnya dan mungkin karakternya seperti apa? Ya, sebenarnya gen-gen ini dibuat itu karena ada perubahan teknologi. Dengan adanya perubahan teknologi, maka dibuat beberapa gen itu tergantung dengan ini ya tahun kelahiran. Yang pertama itu baby boomer. Baby boomer itu sekitar 1944 sampai 1964. Lalu yang kedua Gen X. Gen X itu orang-orang yang kelahirannya 1965 sampai 1979. Kemudian Gen Y atau disebut Gen milenial itu orang-orang yang lahir di 1980 sampai 1994. Dan yang terakhir itu Gen Z 1995 sampai 2015. Setelah Gen Z, Gen Alpha. Betul banget. Itu paling terakhir. Itu yang terakhir. Paling bontot. Iya. Kalau aku sih masuk ke Gen Z nih. Kalau Tante Nini sama aku masuk ke apa? Kira-kira? Gen apa ya? Gen Y kayaknya atau Gen Oh, X ya? Gen Y. Saya Gen X. Oh, ini Gen X. Oke. Jadi di sini kita mewakili semua nih ya, ada Oh, iya gen ya? semua Oh, nih. iya, Gen Y X, atau Y, Gen Z. Y, Gen X ada Gen Z. Z, betul Wah, banget. lengkap ini. Bakal menarik banget nih pembahasan Iya. kita hari ini. Nah, untuk karakternya sendiri itu apakah ada perbedaan antara gen-gen itu tadi? Iya, tentu ada perbedaan ya. Kalau di baby boomer itu mereka istilah sekarang mungkin agak sedikit ini ya, untuk teknologi itu kan agak sedikit gaptek gitu ya. Zaman dulu itu kan masih yang manual gitu ya. Sedangkan kalau Gen X ini mulai ada peralihan. Dulu waktu saya pertama kali kerja itu sudah ada handphone Nokia pisang itu. Oh iya, oke. Ya, itu zaman saya lulus awal-awal kerja. Lalu setelah itu Gen Y itu kayaknya mulai sudah ada SMS. Oh, iya. Ya, nah kalau yang Gen Z itu sekarang sudah lebih canggih lagi, smartphone. Benar banget. Iya. Makin ini ya teknologinya Berkembang. Iya, semakin canggih lah berkembang. ya, bedanya di sana. Oke, nah jadi gini, hari ini kan kita mau lebih bahas mengenai Gen X dan Gen Z. Iya. Kita lebih ke sana. Nah, jadi ada gini, ceritanya tuh gini, zaman dulu itu kan hiburannya, entertainnya lah kalau gitu. Kan kalau untuk yang Gen X lah ya, X, itu kan paling hanya ya nonton TV kan, terus habis itu jam 9 udah suruh tidur kayak gitu kan. Jadi, ya kurang lebih seperti itu ya kan, karena masih jarangnya hiburan. Tapi kalau sekarang kan udah wah, ada media sosial, ada YouTube, ada ini macam-macam
semakin berkembangnya zaman, itu hiburan atau entertain semakin lengkap, makin banyak. Bahkan hampir bisa dibilang 24 jam, ya kan? Sampai kita tidurnya pagi untuk ngikutin media sosial lah dan lain sebagainya. Benar. Nah masalahnya Gen X itu berharap kebiasaan yang mereka alami dulu itu bisa diterapkan di Gen Z, ya kan? Nah tapi pasti kan ada pro dan kontra nih. Nah, menurut Kak Nenek sendiri gimana? Apakah ada solusi atau gimana? Kalau menurut saya itu tidak bisa diterapkan secara keseluruhan ya. Itu pasti kita harus beradaptasi gitu. Karena banyak perubahannya. Kalau dulu itu TV cuma TVRI, sekarang sudah ada RCTI, Gen 2 itu ada SCTI, SCTV itu udah keluar semua. TPI waktu itu. Sekarang malah bisa TV channel sampai Disney, Fox, ya kan? Semakin TV-TV dari luar itu bisa masuk semua. Penerapan yang jam 9 harus tidur itu nggak bisa diterapkan untuk saat ini gitu. Kita harus mengadakan adaptasi ya, sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Kalau dulu itu clipping kita masih motongin koran tuh. Ya. Sekarang sudah langsung copy aja, print, selesai clipping gitu ya. Beda gitu. Terus itu hal-hal seperti itu tidak bisa diterapkan sekarang. Kita juga harus mengalami perubahan, mengikuti perkembangan. Yang mungkin dulu itu jam 9 tidur, mungkin ini jam 9 kalau pesta misalnya ya. Pesta ulang tahun, jam 9 itu kadang-kadang mereka baru mulai gitu. Kalau cuma 9 pulang bisa, "Loh mah belum mulai mah" gitu. Belum apa-apa ya? Iya, belum apa-apa ini. Jadi kami pun harus mengikuti perkembangan zaman yang ada. Oh, adaptasi ya. Iya, beradaptasi. Nah, Tante Nenek, tadi kan Tante Nenek pernah nyinggung nih di awal, gen-gen ini tuh ada karena adanya perubahan teknologi kan. Nah, dari perubahan teknologi itu sendiri, itu tuh kira-kira ngefek ke kebiasaan orang-orangnya nggak, Tante? Kalau ngefek itu kira-kira ngefeknya ke apa, Tante? Oh, kalau efeknya pasti ada efeknya ya. Terutama untuk Gen Z itu sangat cepat untuk belajar gitu. Iya. Kok dulu tuh saya lihat anak saya tuh sampai kaget ya. Hanya dengan melihat tuh dia bisa mencontoh gitu. Jadi kita sebagai orang tua tuh hati-hati banget. Apalagi kalau ngomong ya, kita panggil papahnya tuh. Jadi serumahnya harus panggilnya papa semua. Soalnya anak kita pasti akan manggilnya papa gitu. Jadi mereka sempat sekali belajar. Berbeda dengan yang zaman saya itu ini harus panggil apa gitu. Tapi kok sekarang itu mama panggilnya oma, jadi dia ikut manggilnya oma gitu. Jadi cepat sekali belajar, berbeda dengan gen-gen yang sebelumnya. Dulu ya. Nah, Tante kan pasti punya anak ya nih ya, Tante. Iya. Nah, Tante untuk menerapkan parenting Tante ke anak-anaknya untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi saat ini tuh gimana sih parenting Tante? Kan takutnya kalau dengan adanya perubahan teknologi ini justru membawa dampak negatif ke anaknya gitu. Jadi dia lebih bermain medsosnya, tidak jaga-jaga gitu, Tante. Parenting Tante yang diterapkan bagaimana? Yang pertama sih saya menerapkan yang ini ya, di Amsal itu disebutkan Amsal 1 ayat 8 terutama. Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Dengan perkembangan medsos, perkembangan zaman yang seperti ini, saya tetap mendidik anak-anak, tetap ada peraturan gitu. Tapi peraturannya yang mengikuti perkembangan zaman gitu. Tetap ada peraturan karena mereka pun harus mendengarkan orang tua. Betul. Tentu saja pasti ada perbedaan pendapat. Kita harus terbuka. Maksudnya mama tuh begini gitu loh misalnya. Saya sampaikan gitu. Jadi anak-anak kalau menyanggah, loh aku enggak mau tidur jam 9. Lah kenapa? Itu harus ada alasannya gitu. Jadi karena aku ini sebenarnya suruh nonton berita mah, ada PR yang harus dikerjakan misalnya gitu. Oh, ada sebabnya gitu. Jadi semuanya itu harus diikuti dengan komunikasi biar dengan gak salah terbuka. paham. Iya. Menarik banget ini ya. Iya, ternyata ini ya sangat penting. Iya. Komunikasi sangat penting. Nah,
untuk apa biasanya kita ini kan kalau yang untuk yang generasi selain generasi X ya atau generasi Z, generasi Y gitu kan, itu kan biasanya udah terdoktrin, istilahnya kan dari Gen X sendiri itu udah mendoktrin bahwa Gen Z itu tuh belum tahu apa-apa. Gen X, ibaratnya Gen X itu lebih berpengalaman, kurang lebih gitu kan. Terus apakah sebaiknya Gen Z itu mengikuti kata-kata orang tuanya? Dalam hal ini Gen X ya. Gen Z kan berarti anaknya. Itu apakah mereka harus mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tuanya? Misalnya ya tadi tidur, bilang ikutin yang istilahnya gaya lama ini ya. Itu menurut hari ini gimana? Apakah memang harus seperti itu atau ada cara-cara lain atau solusi lain? Yaitu yang tadi saya sebutkan, kita kan harus terbuka terhadap anak gitu ya. Jadi saya selalu info, nanti misalnya kalau tidur jangan lupa matikan komputer semua misalnya gitu, supaya tidak ada radiasi, semua matikan, tidak korslet gitu ya. Jadi kita ini harus terbuka gitu. Ada kalanya orang tua tuh nggak tahu apa maksudnya anak gitu loh. Betul. Terus ternyata baru download, mah nggak bisa, saya tuh lagi download misalnya gitu. Oh ya sudah, biarkan nyala misalnya. Tapi harus saling komunikasi, harus saling terbuka gitu. Jadi perbedaan-perbedaan yang kamu harus begini, itu harus ada alasannya. Kalau anak-anak sekarang tuh harus ada alasannya gitu. Jadi mereka tuh mengerti kenapa kok kita minta A, minta B, minta C, karena ada alasannya gitu. Dan anak-anak pun lu nggak bisa mah karena begini, mereka juga ada alasan gitu. Nah itulah komunikasi yang dua arah itu sangat penting buat orang tua maupun untuk anak. Ya. Berarti istilahnya ya saling memahami lah, kalau lebih seperti itu ya. Jadi orang tua juga memahami anaknya dengan perkembangan zaman. Ini juga mungkin ya, dia juga harus bisa memahami juga kemauan orang tuanya itu sebenarnya baik gitu. Iya. Buat anaknya kayak gitu kan. Iya. Ya. Oke. Ya, wah ini ternyata sangat kompleks lah bisa dibilang gitu. Betul. Ya untuk topik kita yang Gen X Gen Z ini kan. Cuman ya mungkin kalau kita bahas sampai lebih dalam nggak akan selesai, nggak akan ada ujungnya. Ya, mungkin durasinya juga mungkin nggak cukup. Iya betul banget. Oke. Nah, ya itu mungkin kurang lebih ini ya pembahasan sekilas kita mengenai Gen X dan Gen Z. Iya. Oh iya, saya boleh tanya sedikit ya? Boleh. Untuk kali ini, kita kan dari tadi bahasnya Gen X dan Gen Z nih. Yeah. Nah, kenapa sih kok kita lebih bahasnya ke sana? Mungkin dari Kak ini sendiri ada tanggapan apa nih? Kenapa kok Gen X dan Gen Z ini yang bisa dibilang kita bisa bahas lebih dalam lah ya sekarang? Ya kalau dilihat dari umur tadi, itu kan rata-rata Gen X itu kalau punya anak kira-kira Gen Z gitu. Sedangkan kalau masa milenial itu kita masih masa pertumbuhan, masih perkembangan gitu. Berarti dalam satu keluarga itu pasti ada Gen X dan Gen Z. Betul banget. Betul. Ya. Mungkin kalau Gen Y besok temannya Gen Alpha. Oh. Itu lebih kompleks lagi mungkin ya. Gen Alpha itu sudah ada 4G, 5G. Wah, iya. Itu lebih hebat. Teknologinya lebih canggih. Itu nggak tahu deh, ntar kayak gimana ya. Menarik banget itu. Sekarang ini udah istilahnya kita udah kayak nggak ada jam ininya ya. Iya. Kalau dulu kan pasti ada jam malam tidur harus bilang dan sekarang kan. Bahkan saya ini Gen X ini tetap harus belajar hal-hal baru seperti sekarang nih kalau untuk pertemuan orang tua murid pakai Zoom, pakai Google Meet itu mulai. Zamanku kan nggak ada seperti itu ya. Benar banget. Dulu juga. Bahkan retret pun sekarang pakai pakai Zoom gitu. Sekarang karena ya juga pandemi ya jadi semua Iya.
semuanya Oh, teknologinya Nah di zaman pandemi ini pasti kayak gennya tante tuh merasa terbantu dengan Gen Z ya tentunya. Oh, Gen iya, X iya. dan Gen Z Iya. kerjasamanya terlihat sekali di Iya, dalam pandemi iya. ini ya Kak Gen Beda. Z ini bisa ini juga ya, apa istilahnya dijadikan bantuan lah ya buat Bener. Gen X ini yang dulu. Jadi nggak selalu Gen X aja yang unggul, sebenarnya Gen Z itu juga kalau dilihat tuh ternyata dengan adanya perubahan teknologi ini justru Gen Z ini bisa membantu Gen X seperti itu. Jadi mematahkan doktrin bahwa nggak bisa harus ngikutin zaman Gen Z karena Gen Z tuh mama udah ngalamin yang dulu-dulu, kamu belum pernah ngalamin gitu. Itu mematahkan doktrin ternyata dari pandemi ini juga ya kita belajar. Betul ternyata. sekali ya. Oke. Nah, mungkin ini kita udah ya ini. Iya. Lumayan ini ya. Betul banget nih. Mungkin terakhir dari ini nih, ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman dari Gen X atau Gen Z? Ya ini dari dua sisi ya. Dari Gen X jangan berhenti untuk selalu mendidik anak. Terbukalah dan berkomunikasi dengan yang baik. Juga untuk Gen Z, terbukalah kepada orang tua. Kadang tuh orang tua tuh nggak ngerti maksudnya apa gitu. Terbuka aja nggak apa-apa dan dengarkan didikan ayah dan ibumu karena memang didikan ayah dan ibu itu pasti menuju ke arah yang benar, bukan yang sembarangan. Papa mama juga nggak mungkin ya akan memberikan anaknya minta roti dikasih ular misalnya gitu kan nggak mungkin gitu. Jadi ada kalanya diam mendengarkan. Lebih berhikmat, lebih bijaksana ya, supaya komunikasi dua arah ini semakin terjalin dan semakin baik di dalam keluarga. Yes. Ya, luar biasa ya Kak Neni ini sangat memahami Gen X dan Gen Z. Oke teman-teman, ya mungkin kita sampai di sini dulu ya untuk ngobrolnya. Nanti kalau ada yang mau, mungkin masih ada yang mau tanya, boleh silahkan komen di bawah ini ya. Ada kolom komen, silahkan kalian boleh komen di sana. Kalau ada yang mau tanya, boleh. Nanti kami akan bantu untuk jawab gitu ya. Betul banget. Atau mungkin kalau ada yang mau request topik nih, boleh banget. Boleh juga ya. Kalian boleh isi kolom komen di bawah situ. Ya. Dan jangan lupa kalau suka nih sama video kita, harusnya sih suka ya. Klik tombol like-nya dan jangan lupa subscribe juga supaya nggak ketinggalan update video kita selanjutnya. Nyalain lonceng notifikasinya juga. Yes, harus itu banget. Ya. Nah, nggak lengkap nih kalau kita belum seruput lur. Mengakhiri semua ini, oke? Yes, kita seruput dulu. Sampai ketemu di KPKD episode selanjutnya. KPKD, seruput lur. Bye. Bye.